Dengan pengawalan ketat, kepolisian Polresta Deli Serdang mendampingi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan eksekusi pengosongan lahan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Jalan Balai Desa, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Adu mulut dan aksi saling dorong tak terhindarkan hingga polisi menangkap sejumlah warga yang dianggap provokator. Warga menilai proses eksekusi tidak sah lantaran gugatan masih dalam proses pengadilan. Kita sesalkan adalah ketika kita masih dalam menggugat, pengadilan memaksakan mengeksekusi ini. Itu kita sesalkan, makanya masyarakat marah. Karena masih dalam proses pengadilan. Oke lah, kita ngalah. Nanti kita akan ajukan yang namanya gugatan profesi. Setidaknya 3 orang warga diamankan polisi dalam peristiwa ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Tiga bus pariwisata yang berangkat bersamaan dengan bus yang mengalami kecelakaan di Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan tidak layak jalan. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Ex-kader PDIP Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarno Putri bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto Kristianto. Halo pemirsa, sudah malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Mega Latu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama di Sindo Malam pemirsa. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sebuah mikrobus elf penuh penumpang menabrak sebuah warung dan pohon. Sopir elf tewas di tempat kecelakaan, sementara 18 penumpang luka-luka. Ambulan monitor merapat semuanya. Ini masih banyak yang kejepit ini. Inilah video amatir warga beberapa saat usai kecelakaan mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di pinggir Jalan Pantura, Pagijangan, Brebes, Jawa Tengah, Kamis pagi. Para penumpang yang sebagian besar pelajar ini nampak histeris usai kecelakaan terjadi. Akibat kejadian tersebut, sang sopir Tarsito 50 tahun warga Kota Tegal, Jawa Tengah tewas di lokasi kejadian. Jenazah pun kemudian langsung dievakuasi oleh petugas. Sementara itu 18 orang penumpang yang mengalami luka berat dan ringan kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Mau nyelip Pak, mau nyelip apa? Nyelip becak motor, terus habis itu tergelincir. Hujan ya? Iya, terus nabrak warung Pak. Nabrak warung. Iya. Polisi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi bangkai mikrobus ke unit Laka Lantas Polres Brebes. Kini polisi masih menyelidiki kasus laka lantas mobil elf yang menewaskan seorang pengemudi tersebut. Dari Brebes, Jawa Barat, Trihandoko Yunibar, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP lanjutan di sejumlah titik lokasi kecelakaan maut bus wisata rombongan pelajar. Polisi menemukan fakta surat izin bus wisata ternyata sudah kadaluarsa. Bahkan uji kir mati sejak 1 tahun lalu. Dirlantas Polda Jawa Timur dan tim Satlantas Polres Batu menggelar olah TKP lanjutan di sejumlah titik lokasi kecelakaan maut bus wisata rombongan pelajar. Saat olah TKP, polisi menggunakan alat traffic accident analysis. Dimulai dari titik akhir berhentinya bus hingga titik awal bus mengalami remblong. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap surat izin bus wisata ternyata sudah kadaluarsa. Bahkan uji kir mati sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian fakta-fakta yang kami temukan juga
data dari Kementerian Perhubungan setelah kita dalami bis dengan nomor DK 7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun atau yang kita kenal dengan KIR mati di tanggal 15 Desember 2023. Ini fakta sementara yang kami dapati, dan hari ini proses pemeriksaan mulai dilakukan setelah interogasi awal yang kami lakukan semalam. Menurut keterangan awal dari supir yang bersangkutan tidak mampu memfungsikan rem kendaraan bis mulai memasuki jalan Imam Bonjol. Sampai di pos di tempat kita sekarang, bis berbelok ke kanan memasuki jalan Patimura. Hingga Kamis siang, 10 korban terluka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, Kota Batu. Sebagian besar korban merupakan pengendara motor yang ditabrak bus. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi karena remblong kendaraan, korban tewas berjatuhan. 4 orang tewas dan 10 luka-luka akibat bus pariwisata rombongan pelajar asal Bali menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Malang. Detik-detik mengerikan kecelakaan bus pariwisata terekam CCTV. Bus wisata Sangkindra asal Bali melaju tidak terkendali di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Rabu malam. Melintas di jalan turunan, bus langsung menabrak 6 mobil dan 6 motor di depannya. Bus baru berhenti setelah menabrak pohon 2 km dari titik awal. Belasan orang jadi korban, 4 orang meninggal termasuk anak-anak, dan 8 lainnya luka berat dan luka ringan. Sementara 43 penumpang bus rombongan pelajar selamat namun mengalami trauma. Waktu itu setelah bis menabrak, terus penumpang gimana Pak? Berteriak-teriak atau gimana Pak? Iya, berteriak-teriak. Tadi penumpangnya turun semua. Ada berapa penumpang kalau menurut Bapak yang Bapak lihat? Kalau bis kan sekitar 50-an, bis pariwisata. Dari hasil olah TKP awal, diketahui bus mengalami remblong saat hendak pulang dari wisata Museum Angkut Kota Batu. Sementara kita menghitung ada 1 unit bis, kemudian ada 6 kendaraan roda 4, dan ada kurang lebih 6 kendaraan roda 2. Untuk korban sementara total masih sekitar 12, semoga tidak bertambah. Namun kami turut berduka cita karena kurang lebih ada 4 orang meninggal dunia. Sopir dan kernet bus kini diamankan di Polres Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah korban tewas kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Salah satu korban tewas merupakan sopir taksi online yang akan mengambil orderan penumpang. Tetangga dan kerabat Agus Daryanto, warga desa Sidumulyo, Kota Batu, Jawa Timur, terus berdatangan. Suasana duka menyelimuti keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Mereka tak menyangka Agus Daryanto harus meninggalkan mereka selama-lamanya usai ditabrak bus pariwisata pada Rabu malam. Saat kejadian, korban akan mengambil orderan taksi online sesaat setelah menurunkan penumpang. Tiba-tiba, bus dari arah utara menuju selatan menabrak bagian belakang mobil minibus yang dikendarainya. Mobil sempat terseret hingga 20 meter, namun bus tetap melaju. Akibat kejadian itu, mobil milik Agus ringsek pada bagian depan dan membuat Agus menghembuskan nafas terakhir. Berarti sehari-hari beliau ini menarik taksi online. Ya. Yang memberitahu ke sini itu juga komunitas Batuku kalau tidak salah. Itu yang banyak membantu itu. Memang sebelumnya waktunya pulang atau seperti apa sebenarnya orang ini? Ya mau pulang.
Jenazah Agus kemudian dimakamkan di pemakaman Tegal Turi, Kota Batu, Jawa Timur. Dari Batu, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Bus pariwisata rombongan siswa SMK dari Bali yang menyebabkan kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur ternyata berangkat bersama dengan 3 bus pariwisata lainnya. Setelah dilakukan rem cek, polisi menahan 3 bus pariwisata ini karena dinyatakan tidak layak jalan. Rombongan 160 siswa SMK dari Badung, Bali menunggu di res area Kota Batu. Usai kendaraan bus pariwisata yang ditumpangi mereka diberhentikan polisi. 3 bus pariwisata ini tergabung dalam satu rombongan dengan bus pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan maut, menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan ada sejumlah ban dalam kondisi pecah dan retak. Sementara dari pengecekan kelengkapan administrasi, diketahui 3 bus ini belum memperpanjang izin angkut dan uji kendaraan bermotor. Polisi pun menyatakan ketiga bus dalam kondisi tidak layak jalan dan menahannya. Kecelakaan semalam ternyata tidak sendiri, ada tiga bis lainnya yang menyertai. Jadi rombongan ini seluruhnya ada 4 bis dengan 160-an peserta. Kita berhasil menghentikan yang 3 lagi. Kebetulan masih berada di Batu, dan faktanya setelah kita cek ketiganya tidak layak jalan. Polisi kemudian meminta keterangan dari pengemudi dan kenek bus dan akan memanggil operator bus pariwisata untuk diperiksa. Sementara rombongan siswa SMK dicarikan bus pengganti untuk kembali ke Bali. Dari Batu, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan bus juga terjadi di penghujung tahun 2024. Kecelakaan tidak hanya menyebabkan korban luka, namun juga korban jiwa. Di kilometer 77 tol Pandaan Malang, kecelakaan truk dengan bus pelajar menewaskan 4 orang. Pada libur Nataru 2024 lalu, kecelakaan truk dengan bus pelajar terjadi di kilometer 77 tol Pandaan Malang. Kecelakaan mengakibatkan 4 orang meninggal serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Kecelakaan diduga akibat truk gagal menanjak di jalur tol yang terjal hingga akhirnya truk mundur dan menghantam bus yang telah melaju di belakangnya. Dari hasil penyelidikan, sopir truk ditetapkan sebagai tersangka. Minibus rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng terjun ke jurang sedalam 7 meter di Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski tidak memakan korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan sopir dan 2 siswa mengalami luka ringan. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil hilang kendali. Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, 1 unit bus penumpang Putra Pelangi terbalik di jembatan kembar Jalan Lintas Sumatera, Desa Aekloba. Akibat peristiwa tersebut, 20 penumpang alami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Peristiwa terjadi saat bus menghindari sebuah truk yang diparkir di bahu jalan. Kecelakaan maut sebuah bus pariwisata dan truk juga terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 80 Babakan Cikau, Purwakarta. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal, sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, panggung hiburan tanah air kembali dilanda duka. Komedian senior Nurul Komar meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker usus besar.
Isak tangis mengiringi pemakaman pelawak Komar di tempat pemakaman umum Carang Pulang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang. Hujan rintik sepanjang prosesi pemakaman membuat suasana haru semakin terasa. Selain keluarga dan kerabat, sejumlah pelawak dan rekan almarhum ikut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Di antaranya Eko Patrio, politisi dan rekan sesama pelawak almarhum. Komar dimakamkan berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Komar pelawak yang tergabung dalam grup lawak 4 sekawan sekaligus mantan politisi dan ustadz ini meninggal dalam usia 64 tahun setelah berjuang selama 8 tahun melawan kanker usus besar. Pemirsa, Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat, ditahan. Agus menangis di pelukan ibunya saat akan ditahan Kejaksaan Negeri Mataram. Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial MA, menangis histeris di pelukan ibunya saat akan dijebloskan ke tahanan. Agus yang sangat bergantung pada ibunya menolak ditahan, bahkan ia mengancam akan bunuh diri. Agus ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari. Ivan juga mengatakan penahanan Agus sudah memenuhi syarat. Sebelumnya penetapan Agus difabel sebagai tersangka pemerkosaan tuai sorotan. Meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus difabel rencananya akan ditahan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain. Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Kota Tangerang menggelar sidang lanjutan tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam dengan terdakwa JLT. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang kali ini berjumlah 5 orang. Namun terdakwa membantah keterangan saksi terkait ancaman pembunuhan pelapor. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa beranggapan adanya upaya pemaksaan dalam kasus ini dengan menetapkan pasal 335 terhadap kliennya. Ya, tadi sudah dilakukan persidangan. Pada intinya semua saksi perkara ini sudah melihat saudara saksi Julia terdakwa ini membawa sajam. Saudara terdakwa membawa sajam ini memang sengaja untuk digunakan untuk melakukan pengancaman karena untuk tupoksinya sendiri, untuk tugasnya sendiri dia tidak ada harus membawa senjata tajam. Seperti itu dari fakta persidangan. Perkara ini
memaksakan gitu. Dengan dakwaan jaksa pun pasal 335 itu tentang merampas hak kemerdekaan tidak disertai dengan bukti-bukti. Saksi-saksi menerangkan tentang setajam yang terdakwa punyai dan terdakwa lakukan. KPU Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Informasinya akan hadir usai jeda.